tanggal itu sekitar bulan Juli 2019. Kejadian ini kan kronologinya 2018 itu sekitar, iya, ini kejadian ini 2018 itu sekitar tanggal 29 bulan 8 2018, pada saat saya melakukan tabungan. Buka tabungan dengan program Simpedes Hadiah Langsung itu. Saya membuka tabungan pada saat 2019 saya ingin mencairkan dana saya. Lalu saya klarifikasi ke BRI. Oknum ini yang dari awal menawarkan saya program kan, saya bertanya, saya ingin melakukan pencairan, mengambil uang saya. Singkat cerita, pada saat ngomong seperti itu, oknum ini mengatakan iya, uangnya kami akan segera cairkan. Tetapi pada saat saya klarifikasi ke BRI langsung, ternyata uang saya tidak ada di situ, sudah tidak ada dan hilang. Dan di situ saya mengambil langkah-langkah, ya saya berusaha mencari tahu di mana keberadaan uang saya, bagaimana SOP BRI kok sampai uang saya hilang. Saya tidak tahu, ya saya mencari tahu sendiri dengan mencetak rekening koran saya, ya tertera di rekening koran itu memang uang ini masuk di rekening koran, uang jelas, sangat jelas masuk. Ini di tanggal yang sama dengan slip. Ya, waktu buka sama. Cuman yang menjadi sangat ganjal bagi saya, karena di rekening koran ini kita bisa melihat setelah saya melakukan tabungan itu, uang ini keluar tidak sampai hitungan dengan 1 menit, 49 detik setelah masuk langsung keluar uang ini. Saya sungguh sangat heran dan kaget, kok bisa? Ya saya kan bertanya tentunya ke BRI, prosedural apa yang dilaksanakan kok sampai tidak ada klarifikasi ke saya, tidak ada konfirmasi ke saya. Sedangkan buku tabungan, identitas, KTP kan salah satu syarat. Salah satu syarat untuk mencairkan uang itu. Maka dari itu saya melihat ini suatu kejanggalan yang menurut saya yang tidak sangat masuk akal. Kok ada uang kita nyetor, tiba-tiba selang beberapa detik cair lagi. Dari dasar inilah saya merasa janggal dan saya mencari tahu, dan memang uang saya ini ya entah kemana. Hanya BRI lah yang bisa menjelaskan prosedural apa kok sampai sesingkat ini uang saya, dan tidak ada klarifikasi sampai detik ini, sampai sekarang klarifikasi yang jelas dari BRI tidak ada. Ya saya hanya menunggu etikat baik dari BRI, tapi tidak ada etikat baik dari BRI. Semua alat bukti dari ini rekening koran, slip ini dengan program yang ditawarkan oleh pihak BRI, program Simpedes Hadiah Langsung, dan ini buktinya, foto pada saat dia melakukan penyerahan hadiah oknum ini. Makanya dalam hal ini saya cukup kaget karena di sini saya menemukan lagi slip penarikan yang diduga katanya saya yang menarik sendiri. Nah, saya kan bertanya, tidak mungkin uang saya sudah tarik, terus saya minta lagi. Ini kan tidak sangat logis. Semestinya di sini pihak BRI, ya ini kan personnya BRI. Nah, karena oknum ini diduga oknum ini, ya dia masih status pegawai dan dia menggunakan perangkat dari bank tersebut, dari bank BRI tersebut. Mengenai dengan adanya tanda tangan saya tidak tahu menahu. Untuk keaslian dan lain-lain silahkan uji lapor nanti. Mungkin proses hukum ke depannya itu yang bisa membuktikan alasan yang memang kebenarannya, sahnya dari tanda tangan saya. Dan sampai detik ini pun kejelasan uang saya tidak ada sama sekali.
pernyataan dari BRI pun tidak ada yang bisa betul-betul meyakinkan bahwa uang saya di mana, entah kemana. Ya pihak internal BRI lah yang bertanggung jawab atas ini. Karena saya tidak tahu menahu prosedur apa yang dilakukan oleh BRI. Saya hanya mengikuti apa yang sesuai prosedur portab yang ada di BRI, sehingga masuk dalam rekening koran uang saya. Lalu kemana? BRI harus bertanggung jawab, karena ini adalah sistem BRI, bukan saya yang melakukan ini. Rekening koran ini adalah rekening BRI, produk dari perbankan. Ya, dengan adanya ini saya sudah sangat dirugikan. Saya sudah hancur, segalanya sudah hancur, tidak ada lagi. Dan tidak pernah BRI melihat hal itu ke saya. Apa yang terjadi di saya? Dan sampai saat ini, sampai berlarut-larut, tidak ada tindakan dan upaya dari BRI untuk menyelesaikan persoalan saya. Maka dari itu saya membutuhkan pembuktian. Dari laporan polisi pun saya sudah melapor ke pihak kepolisian. Saya sudah mengikuti sesuai dengan aturan negara hukum, kita kan negara hukum. Jadi kita melakukan prosedural, ya kita membuat laporan polisian. Nah, sampai saat ini saya masih menunggu kerja dari pihak kepolisian secara profesional. Kita mempercayakan karena kita negara hukum, ya biarkanlah aparat yang bertindak. Ini sejak kapan dilaporkan? Ini laporannya per tanggal 12 Februari 2020. Sudah setahun. Dan sampai saat ini sampai saat ini pihak kepolisian masih katanya melakukan penyelidikan. Masih penyelidikan. Dan itu saya tidak tahu, itu kan kewenangan dari pihak kepolisian selaku penyidik. Ya, kita mempercayakan kepolisian yang mengurus segalanya. Proses penyelidikan ini yang kami tunggu, dan tidak ada sampai saat ini etikat baik dari pihak BRI. Saya selaku nasabah yang sangat kecewa, sangat dirugikan. Sampai saat ini tidak ada. Cabang apa nih? BRI cabang apa? BRI cabang unit Todopuli. Iya. Dan tellernya pun yang bertanda tangan di sini, tellernya ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan kasus yang kemarin di BRI. Jadi di unit yang sama ini. Sudah ada kejadian sebelumnya? Sebelumnya sudah ada kejadian. Tellernya Tahun berapa? saya kurang tahu berapa tahun yang lalu, tapi ini tellernya ini menurut informasi sudah di rutan. Karena kasus berbeda lagi. Iya, bukan kasus seperti saya, tapi saya tidak tahu kasusnya sama. Kalau itu Bapak ya? Ya? Kasus Bapak? Bukan kasus saya, kasus lain lagi. Maksudnya sebelumnya tuh? Ya sebelumnya. Saya kan tidak mengetahui apakah ada sangkut pautnya juga dengan kasus hilangnya uang saya dengan teller ini, karena kasus yang saya dengar teller itu ya menggelapkan uang juga. Jadi Ya. yang tadi maksudnya Bapak yang kenal dengan Bapak kan dari pihak BRI juga yang Ya. untuk menabung. Iya. Tapi bukan pihak tellernya ya? Bukan, Oh, bukan. jadi orang yang berbeda. Bukan, iya. Tetapi teller yang bertanda tangan ini sudah tidak di tempat, sudah menjalani proses hukum. Tapi untuk yang oknum yang mengajak untuk menabung itu kan Bapak kenal. Iya. Sudah komunikasi secara pribadi. Secara kekeluargaan saya sudah tempuh kekeluargaan, tapi tidak ada itikat baik. Ya, makanya saya mengambil langkah-langkah hukum. Karena memang di sini yang saya pertanyakan adalah proses terjadinya perpindahan uang saya itu saya tidak ketahui. Sehingga dengan munculnya rekening koran ini saya sangat sungguh luar biasa sekali. Ini hitungan 400 juta hilang dengan 49 detik berpindah. Ini ada apa dengan BRI? Ada apa? Pak, harus itu pertanggal berapa yang itu? Yang penarikan. Ya itu. Penarikan sama. Berarti dalam harusnya Hari yang sejalan sama, berarti di hari yang sama. Di hari yang Ada sama. slipnya. Ada slipnya. Jadi ini mungkin teman-teman dari media Foto kita. bisa lihat. 48 detik masuk keluar. Ya, langsung keluar. Jadi setelah masuk 48 detik keluar. Langsung keluar. Cuma dalam hitungan 48 detik keluar. Itu bagaimana keterangan dari BRI? BRI malah menganggap bahwa uang ini ditarik oleh saya. Loh, saya tidak tahu menahu. Kan logika. Ada tanda tangan di kepala unit ini. Terus
di sini tidak ada sini. Yang teller itu. Oh, yang Tidak teller tersangka ini. tentang Iya. kasus ini. Kak, kapan kita menyadari bahwa uang itu sudah hilang? Saya menyadari itu sekitar 2018 itu sekitar bulan Juli 2019 baru saya sadar karena memang saya mau gunakan. Iya, setahun. Setahun. Karena itu kan tidak pernah diganggu. Tidak pernah, karena kan di sini program Simpedes hadiah langsung terkait ini kan melakukan pemblokiran. Saya rasakan kalau pemblokiran itu hanya saya Ya. yang dapat mencairkan dana ini. Karena saya prosedur karena buku tabungan, identitas dan lain-lain ada di saya. Iya. Ada di saya. Dan saya rasa pihak BRI betul-betul yang menurut saya kecolongan. Tanpa melakukan klarifikasi ke saya. Nanti pada saat saya mencari uang saya, baru saya diklarifikasi katanya itu, oh itu sudah salah. Menurut saya, ini programnya yang di BRI ini. Program Simpedes hadiah langsung yang hadiahnya pada saat itu oknum datang ke rumah saya menyerahkan Apa itu hadiah? Apa dia? televisi. Dia kasih saya televisi dan ada satu payung. Pada saat ini buktinya. Alat buktinya pun masih ada di rumah. Ini. Foto kita. Nominal uang saya di sini 400 juta. Jadi kita berpikir nominal dengan 400 juta berpindah dengan tidak sampai 1 menit. 1 menit uang saya entah kemana berpindahnya. Secara prosedural yang tahu ya internal dari BRI. Tapi tanggapan dari pihak BRI sendiri seperti apa? Sampai sekarang tidak ada tanggapan yang serius dari pihak BRI. Yang terlontar dari mulutnya biasanya seperti apa? Nah, dia hanya mengabaikan bahwa persoalan ini bukan di instansinya BRI, katanya person ke oknum. Jadi saya bilang berarti oknum yang mempunyai bank BRI ini dong. Yang punya kewenangan. Iya, punya kewenangan. Ini berarti produknya oknum, bukan produknya BRI. Nah, itu kan. Rekening koran itu berarti bukan produknya BRI. Kalau itu Bisa. pelimpahannya ke Oknum. oknum. Loh, ini kan jelas. Ini produk-produknya BRI. Dan saya melakukan tabungan di BRI dan uang saya masuk. Kasih mau video hadiah. Iya, sudah ada bukti. Iya. Iya, Dikasih hadiah karena hadiah dengan program yang Simpedes hadiah langsung ini. Iya, hadiahnya ini. Karena kan sudah jelas ya. Iya, sudah jelas. Sudah jelas apa yang dilakukan oleh BRI. Uang ditarik ke sini. Ini yang menurut saya kejanggalannya sangat luar biasa. Oknum-oknum banyak mafia-mafia di BRI yang bermain seperti ini. Juga yang sama juga ya. Ini mestinya menjadi bahan pertimbangan khusus mungkin di jajaran kepolisian ya, agar mafia-mafia perbankan ini bisa dibongkar. Ini banyak mungkin ini. Ini hanya saya, belum yang lain-lain mungkin ya. Ini buktinya. Rekening koran saya jelas, hadiahnya jelas, programnya jelas, slip saya pun sama. Iya. Jadi saya minta pertanggungjawaban dan BRI wajib dan harus bertanggung jawab atas kehilangan uang saya yang saya tidak tahu menau. Kalau masalah person itu kan diselesaikan ke internalnya mereka, bukan ke saya. Saya tidak tahu menau. Tetapi dalam hal ini saya sudah melakukan langkah hukum, upaya hukum yaitu melapor ke pihak kepolisian. Jadi kita hanya menunggu klarifikasi dari kepolisian dan saya meminta juga mungkin bisa menjadi atensi bagi pihak kepolisian untuk lebih serius menangani persoalan ini. Karena saya selaku nasabah dan warga sangat-sangat dirugikan. Saya sudah sangat dirugikan. Saya sudah sangat luar biasa hancur saya. Usaha hancur, segalanya hancur gara-gara persoalan ini. 400 juta ini bukan kecil ya bagi saya. Ini sangat besar 400 juta ini. Ini yang menjadi tanggung jawab dari BRI. BRI wajib dan harus bertanggung jawab
Karena perangkat yang digunakan adalah perangkat BRI. Inilah yang menjadi kegenialan di BRI. Ada apa dengan BRI? Ada mafia-mafia apa? Sampai seperti ini kejadian saya. Ya ini mudah-mudahan ini kejadian saya tidak terulang di orang lain. Karena saya yang alami sendiri dan sudah cukup lama tidak ada itikat baik atau penyelesaian yang jelas dari BRI. Tidak ada sama sekali. Hanya menganggap enteng mungkin. Karena menganggap bahwa ini larinya ke person. Loh, berarti yang person ini punya perangkat BRI. Bukan BRI. Ini berarti punya produknya, bukan produknya BRI. Kalau begini, ringkain koran ini. Ini kan jelas dari susunannya saya menabung, saya ikut program, dari program terus muncullah hadiah. Hadiah ini muncul, ini programnya. Nah, ini hadiah yang dikasih oleh oknum. Inilah slip-slip tadi kan dan rekening koran. Sampai detik ini tidak ada etikat baik dari pihak BRI untuk penyelesaian kasus perkara saya. Dan saya sangat dirugikan. Sudah sangat dirugikan. Sudah berapa tahun saya dirugikan. Sudah berapa tahun saya merasakan kesakitan dari perbuatan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di BRI. Di mana pimpinan BRI? Di mana? Kepala wilayah BRI, kepala cabang, kepala unit harus bertanggung jawab atas persoalan saya. Wajib. Ini Kak sejak terhitung hari ini sudah berapa tahun ini kasus dan sampai saat ini tidak ada perkembangan. Ini dari laporan polisi atau Dari sejak kita menabung dari menabung saya kan 2018. Bulan berapa? bulan Itu sekitar bulan 8. Ya, tanggal 29 bulan 8 2018. Nah, ketahuan ini pada saat saya mau mengambil uang saya itu sekitar bulan Juli 2019 ketahuan ini. Nah, terus dari situ saya membuat laporan polisi, LP saya, LP-nya itu di tanggal 12 Februari 2020. Kenapa lama sekali kita lapor ke polisi? Karena pada saat saya lapor itu kan saya menunggu etikat baik mediasi secara kekeluargaan, tapi Tapi dia menawarkan juga begitu dari pihak mediasi. tidak ada. Tidak ada. Malah dari pihak oknum yang mau mediasi ke saya. Oh, dia kan juga bersabar gitu. Iya, Kita iya. selesaikan secara keluarga. Iya, dan di sini memang oknum itu yang berkata. iya, di sini ada bukti SMS yang oknum ini meng-SMS saya. Ada bukti SMS oknum ini. Jadi kejelasan uang saya ya internal BRI lah yang tahu, hanya oknum. Todopuli itu todopuli. Ya, unit Todopuli. Unit Todopuli. Kali ini nih, Kak, Ada memang kasusnya todopuli dulu. Ada. Ya.